Hai, kembali lagi bersama saya Daryl dari kelas RPL 12A. Jadi sekolah Muhammad Harapan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ERP ya, yang saya buat sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari level 1 hingga 6. Jadi level 1 ini ada super admin ya, atau super SMK, ya itu username. Kemudian ini loginnya. Loading ya bentar. Nah, di sini kita bisa melihat ada menu penilaian, absensi, uang kas, voting, dan data master. Itu untuk di super admin. Nah, pertama saya akan jelaskan di penilaian super admin itu bisa. Nah, ini dashboardnya. Kemudian untuk di super admin dia bisa tambah nilai ataupun dia bisa lihat data nilai dari seluruh siswa. Ya nih, dia bisa edit tambah nih. Kalau yang super admin tampilannya seperti ini. Kalau di penilaian aplikasinya dia bisa tambah nilai. Sama kita kalau mau nambah, kita pilih dulu ROM berapa, bisa 12B. Nah, apa 12 12A, salah, 12A. Nih, kita mau import apa, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Misalnya saya belum tambah mapel itu di, misalnya saya tambahin di blok 7, dulunya adalah misalnya ini ya, bung 100, ini 80, atau enggak ini 88, ini 99, jadi 7, nih 8. Ini kalau dipas submit, dia akan balik ke sini. Ini tadi 88, 99 di blok 7 bahasa Inggris berdua kayak. Ini nggak bisa diedit secara personal ya. Ini bisa diedit. Misalnya kita mau ganti nilainya berapa gitu. Nilainya tadi 88, jadi 77 pengetahuannya. Oke. Jadi yang ini tadi kan 88 jadi 77. Oke, ini bisa dihapus juga. Yang ini ya. Oke, udah hilang ya, hilang nilainya. Kemudian untuk sebentar, ada yang salah. Oke, baik. Kemudian soalnya ada menu laporan nilai per blok. Ini bisa dibilang seperti apa namanya, PDF per blok ataupun raport blok gitu. Ya, misalnya dia mau yang blok 2 atau blok 1 gitu kan, tahun berapa, 2023 yang 12. Jadi kalau di print, coba loading. Nah, ini untuk dia setiap siswanya di sini ya. Yang pertama ada Kevin, ada namanya tes, kemudian dia per siswa namanya Bong. Bentar, karena ini gak ada nilainya, kita cek dulu nilainya tadi di blok berapa, blok 7 ya tadi. Nah, kita pernah blok 7 coba ya. Kita coba yang blok 7. Ya. Nih, tadi ada nilai bahasa Inggris pengetahuan 75, KKM 75, pengetahuan 77, 8. Tanya 82, 82, 50. Selanjutnya juga beda. Karena Kevin tadi saya hapus nilainya, makanya hilang. Ini ada bahasa Inggris juga yang tadi jadi 90 gitu. Jadi dia sudah menghitung rata-ratanya. Jadi sudah seperti raport blok seharusnya gitu pada sekolah Muhammad Harapan. Kemudian untuk semester, ya, kalau untuk semester ya di semester 1 Ramadan 12A. Ini kalau mau print nih, karena semester 1 nggak ada, kita coba ya semester 2. Nih. Oke, di semester 2 tadi ada bahasa Inggris ya, ini ada lainnya. Dan untuk lainnya ini nanti dia otomatis. Jadi kalau misalnya di apa namanya, di ada pelajaran jurusan, dia akan muncul sendiri muatan jurusan gitu. Nanti saya akan jelasin data master. Oke, ini untuk rapor semua.
pokoknya ini juga oke. Oke, kemudian ini di menu super admin untuk aplikasi penilaian. Loading. Kemudian saya jelasin data master aja dulu ya. Di di data master nih, ini ada data user. Data user kita bisa lihat super karena dia super admin, dia bisa lihat semua ya. Oke, bisa reset password, jangan kembali 1345. Kemudian di data guru kita bisa tambah guru, edit guru, dan hapus guru. Sama juga untuk data siswa, kita bisa tambah siswa, dapat naik kelas. Ini kalau ditekan dia ya, kalau kelas 12 tidak alumni, kelas 10 dia akan naik ke 11 ya, kemudian 11 ke 12 gitu. Bisa diedit, gitu kan, bisa dihapus. Oke. Dan ini seperti ini ada data level. Di level ada apa aja levelnya gitu kan. Di sini sama ada tambah, edit, hapus. Sama seperti data website. Data website itu untuk ya website ERP gitu ya. Jadi ada logo website, logo PDF, logo favicon, bisa diedit, bisa dihapus. Kalau dihapus nanti dia akan muncul tambah karena cuma bisa satu aja datanya. Ini di sini ada data rombel jenjang. Di jenjang ini ya ada SMP, SMK. Jadi untuk yang nanti login itu di absensi atau penilaian, itu nilainya yang muncul sesuai jenjangnya guru yang login. Jadi gurunya kelas berapa gitu kan. Jadi dia munculnya data siswa kelas itu aja atau jenjang itu aja. Untuk super admin juga begitu. Jadi super SMK, jadi yang muncul data SMK semua gitu. Kemudian bisa ditambah, bisa diedit, bisa dihapus. Kemudian untuk di kelas juga seperti biasa, tambah, edit, hapus. Kemudian di jurusan juga sama, bisa ditambah, edit, hapus CRUD pada umumnya. Kemudian terakhir di rombel ini adalah penggabungan dari kelas, jurusan, dan nama rombelnya berapa gitu. Jadi kalau misalnya siswa tersebut di rombel berapa, jadi dia langsung ada kelas berapa, jurusan berapa, dan sama seperti bisa tambah, ini bisa pilih kelas, pilih jurusan, jadi ditambah. Kemudian bisa diedit ya, diedit sama dihapus. Tuh, pas. Kemudian bisa dihapus. Oke. Kemudian ada data mapel. Nah, data mapel sini seperti tadi saya bilang, cara mapelnya apa, muatannya apa. Jadi dia akan muncul di raport semester itu ya. Raport semester itu dia masuk ke mana gitu pelajarannya. Jadi kalau misalnya dia nggak di sini, dia akan ke lainnya ataupun ke bahasa asing, muatan lokal, dan lain-lain. Oke. Kemudian ada CRUD juga, tambah, edit, hapus. Di data tahun ini kalau misalnya dia ada yang aktif, dia nggak bakal bisa aktifin yang lain. Ini saya tidak aktifkan ini, dia baru bisa aktifkan yang lain gitu. Jadi kalau misalnya saya aktifkan lagi itu, yang lain tidak akan bisa diaktifkan. Oke, ini nggak bisa ditekan ini edit ya. Oke, yang ini tidak bisa diaktifkan gitu. Dia cuma bisa aktif 1 tahun, yang aktif tahun ajar aktif lah gitu. Untuk data blok ini juga CRUD umumnya ya, data tahun ini. Kemudian untuk di blok sama, ini bisa untuk input absensi yang aktif. Absensi dia pas di input itu dia bloknya akan ngambil aktif juga, sama seperti tahun tadi yang saat aktif cuma bisa satu, yang lain nggak bisa diaktifin kalau yang ada udah ada. Data sekretaris ini dia bisa lihat semua murid ya, sama kayak tambah sekretaris.
Nih, dia bisa lihat semua. Oke, ini kalau di super admin nanti ada di gurunya. Kemudian ada data pendaftaran. Ini data pendaftaran ini, bentar, ada error. Oke, jadi ada kesalahan sedikit tadi. Ini untuk pendaftaran ya, saya jelasin sedikit. Ini kita bisa tambah ya. Ini pokoknya diisi aja semua, kayak input data pendaftaran baru. Itu nanti dia ada 3 button ini. Ini untuk jika ditekan dia akan diterima statusnya seperti ini, jika disilang dia akan masuk tidak diterima. Ini untuk informasi ya, informasi dari data siswa tersebut apakah sudah lengkap atau belum. Ya, ini kan belum mengirim. Itu ada yang udah diterima, itu berarti harusnya udah mengirim. Misalnya Dodi ini tadi sama. Jadi kalau diterima pokoknya data udah bisa dilihat. Ini kalau ditekan dia akan masuk ke detail-detailnya. Oke, kita tambah juga. Kemudian di ini untuk data master di super admin ya. Kemudian tadi penilaian udah, data master udah, kita ke voting. Oke, voting. Nih, voting itu ya dashboard, ini ada kandidat. Ini kalau kurang paham bisa dilihat dari video aplikasi voting sebelumnya ya. Ini store data karena dia menggunakan ShopDelete, jadi dia bisa men-store data yang sudah di apa namanya, yang sudah terhapus gitulah. Kalau super admin ya, karena belum ada data yang dihapus, jadi bisa gak ada datanya gitu. Kalau misalnya saya hapus satu gitu kan, ini dihapus. Nih, hilang ya, dia akan masuk ke store data. Kemudian itu hapus, ini hapus permanen, jadi dia akan hapus semua. Oke, ini untuk store data. Kita kembali lagi ke kandidat tadi, dia kembali lagi pokoknya data. Oke, ada cara udah juga, ada tambah seperti biasa. Tambah ketua pertama siapa, ketua kedua siapa, wakil kedua siapa, dan lain-lain. Oke, sudah ada edit dan hapus seperti biasa. Dan default. Kalau itu adalah periode ya. Ini tidak aktif. Otomatis di sini karena ditambahnya itu. Ditambah ya. Dia tidak akan ada periodenya. Karena tadi di periode ini keadaannya kosong. Jadi kalau kita harus tambah di vote atau di periodenya dulu untuk voting ini ya. Seperti biasa, mana vote-nya? Nih kalau bisa ditambah store data sama seperti tadi, ada ShopDelete ya. Kalau misalnya saya perpanjang waktunya, ini Februari 2024, kita buat ke Mei, dia akan aktif ya, aktif lagi ya. Dia berdasarkan waktu ini ya. Kemudian di kandidat dia akan ada periodenya begitu. Oke, ini ada periodenya. Nah, muncul lagi dia periodenya. Kemudian untuk di voting, nih, ini karena saya super SMK makanya dia super SMK super admin levelnya dia muncul semua. Ini saya jelasin lagi di level selanjutnya. Dan di hasil karena super admin tuh dia bisa lihat langsung hasilnya tanpa harus di matikan atau tampilkan hasilnya. Itu di periode. Nih, kayak kita mau menampilkan periode yang mana aja. Jumlah vote-nya ada berapa gitu kan. Nih, ini bisa diedit, di delete, matikan hasil. Ini kalau matikan hasil di level 3, 4, 5, 6 dia tidak akan muncul hasilnya. Oke, gitu. Ini karena saya nyalakan makanya dia muncul. Untuk detail ini bisa dilihat ada siapa aja di periode ini gitu. Nah, ini. Oke. Lalu di hasil super admin bisa langsung lihat ya. Ada diagram juga. Diagram nanti kita lihat di level 3, 4, 5, 6 ya. PDF Excel. PDF Excel ini sama aja sebenarnya. Dia memprint ini. Jadi kayak hasilnya ada berapa gitu. Tuh ya, hasilnya ada berapa gitu. Oke.
Excel juga sama isinya. Begitu di e-voting. Lalu kemudian kita akan ke penilaian, udah absensi udah, kita masuk udah, kita ke absensi. Nah, di absensi ini dia adalah laporan absensi. Oke. Untuk input absensi itu di level 3 guru, sama di level 5 sekretaris. Ya. Nih, misalnya kalau misalnya di super admin ini dia langsung print semua gitu. Kalau laporan absensinya. Nah, gini. Dia langsung menghitung hadirnya ada berapa, sakitnya ada berapa, izin berapa, pertama berapa. Presentasi ini dihitung langsung, oke? Dan kebetulan aja nih sama, izinnya 1, sakit hadir 1. Dia akan 50%, kalau misalnya dia hadir terus dia 100%. Karena ada sakit dan izin makanya dia 50%. Berkurang dia 50%. Enggak dihitung poinnya gitu. Oke? Sama untuk PDF dan Excel, isinya juga seperti tadi. Ya. Beda. Oke, sama ya. Kemudian untuk per semester ya sama juga harusnya, cuman beda aja karena ada sekaligus semua. Tahun 2003 itu SP. Nih, dia menghitung semua sekaligus data yang ada di semester. Kalau semester 1 berarti blok 1 sampai 4 gitu. Gitu. Oke. Sabar. Oh. Karena gak ada data makanya gitu. Ini speed. Saya buat buat. Nah, dia munculkan semua data semester 1. Dengan print data perizinan di sini karena dia super admin, dia bisa print laporan semua, mau blok berapa, blok 1, Anjil dan lain-lain tahun berapa, 2023, 15B, ini print. Nih, dia kayak gini. Dia kayak memprint status memprint segala form yang ada izinnya gitu ya, alasan dan lain-lain, blok berapa, tahun berapa gitu. Sama seperti PDF dan Excel. Oke, untuk itu menu absensi. Kemudian di super admin di uang kas. Nah, di uang kas itu dia ada transaksi, dia super admin bisa tambah pembayaran. Bisa edit dan hapus. Oke, pembayaran seperti biasa. Dia bisa lihat semua siswa ya, karena dia super admin levelnya. Dia bisa lihat semua siswa ya. Dan bisa dipilih statusnya apa, jumlahnya berapa, ini hanya bisa angka. Oke. Tanggal, deadline dan lain-lain. Ini adalah untuk input. Di super admin dia bisa edit. Oke, misalnya juga dulu 20.000. Oke, dan 20.000. Kemudian di delete juga bisa. Sama seperti pengeluaran juga CRUD. Tambah edit delete di super admin. Cuma pembayaran ini per status, saya akan tutup satu status, dia akan memprint segala data dengan status uang masuk aja ini. Oke, dan totalnya berapa, dendanya berapa. Kemudian sama seperti PDF dan Excel itu isinya sama, hanya beda statusnya saja. Itu untuk berlaku untuk semua, seperti laporan pengeluaran juga. Pengeluaran ada semua juga. Sama seperti uang masuk ini, dia hanya berbeda status dan berbeda data gitu. Jadi statusnya apa? Untuk laporan total, laporan total ini karena ada super admin, dia tadi juga untuk di ini statusnya itu kan semua siswa. Jadi nanti saya akan jelasin di level 3. Oke, laporan total ya, dia bisa laporan keuangan lah gitu. Coba hari ini.
Nih contohnya. Dia ada uang masuk berapa, outnya berapa, dia total berapa, 20.000, 2.000, 20, masuk total 10.200. Ini total semua murid ya, karena super admin. Oke, begitu untuk uang kas. Kemudian kita login admin. Admin itu sama seperti super admin, bedanya hanya di data master ya. Nih, kita login admin. Kita login admin ya. Login admin, baru loading. Oke. Bedanya hanya di menu data master, loading bentar. Nah, di data master itu dia nggak bisa mengotak-atik data website dan data level, dan dia di data user dia nggak bakal bisa lihat data super admin atau data dengan level 1 begitu. Dia bisa lihat sama admin saja. Oke, dan data lainnya selain super admin dia nggak bisa lihat. Dia bisa lihat. Kalau super admin dia nggak bisa lihat levelnya gitu. Nah, itu aja untuk perbedaan di admin atau level 2. Sama seperti isi lain itu sama seperti super admin tadi yang saya jelaskan. Kemudian untuk level 3 ataupun guru levelnya ya, seperti saya login Pak ini ya. Guru dia bisa penilaian, absensi, lihat uang kas, dan ya voting. Dia akan bisa nge-voting juga. Dia akan jelaskan ada penilaian. Di penilaian guru itu menunya ada input nilai. Jadi tadi kan di admin tuh dia bisa edit nilai, tambah nilai gitu kan. Guru bisa tambah nilai aja sama hapus nilai tadi. Kalau misalnya mau ya mengedit nilai lagi harus ke admin gitu. Misalnya saya mau input yang nilai kelas 12A atau 12C. Nah, 12C ada itu siswa kelas gitu kan. Nah, apa gitu, bahasa Indonesia blok 1 baik. Misalnya 100. Oke, di guru saya simpan. Tuh. Oke, data berhasil disimpan. Kemudian untuk laporan nilai per blok, guru juga bisa lihat nilai per blok sama seperti super admin ya. Dia tinggal pilih rombel sama kayak tadi, tahun berapa, kelas berapa gitu. Dia mau print berapa, sama seperti semester tadi. Oke, itu untuk di level 3 di penilaian. Kemudian di absensi, guru itu bisa input absensi kelas dia ajar. Dia kan juga wali kelas gitu kan. Ini apa ya absen. Tadi muridnya ada tes, Kevin sama Bong. Gitu. Nih dashboardnya, nih tes Kevin sama Bong. Nah tadi ini berpindah karena Bong sudah menginputkan izin hari ini. Jadi pokoknya dia ada fitur gitulah. Jadi kalau saya udah izin hari ini, nanti di sini dia otomatis dia pindah sendiri, berlaku untuk murid lainnya. Jadi kalau misalnya sudah input data perizinan tadi, kalau misalnya kita izin gitu kan, di status data absensi dia akan bergeser sendiri. Tapi ini juga bisa diganti tetap ya nih. Tapi dia akan membuat defaultnya sesuai dengan siapa yang izin gitu. Dia pakai izin tanpa keterangan, sakit gitu. Kalau hadir ya hadir. Oke, ini hanya bisa muncul siswa kelasnya aja gitu. Sama kayak print data perizinan, dia juga coba bisa print data perizinan kelas dia aja. 1, ganjil, 3, 12, ya sama lah pokoknya. Oke. Dia wali kelas berapa gitu. Ya, karena datanya nggak muncul ya. Ini sama aja yang tadi. Cuma dia per absen tadi itu sesuai kelasnya aja. Hanya murid-murid di kelas rombel yang sama dengan guru tersebut. Oke. Itu untuk absensi. Nih kalau misalnya saya jelasin semua dulu ya. Kemudian di uang kas,
di uang kas itu di transaksi pembayaran itu dia juga hanya bisa lihat data yang sama dengan guru ini aja rombelnya. Oke. Lalu untuk pengeluaran juga sama. Dia juga cuma bisa lihat data hanya murid dia aja. Lalu selanjutnya di uang masuk ini juga sama datanya. Dia hanya bisa lihat laporan sesuai statusnya tadi ya. Sesuai status tadi ya. Lalu dia cuma bisa lihat data yang hanya murid dia aja gitu. Nih, hanya murid dia aja, gak semua murid yang muncul. Sesuai ya, pokoknya intinya semua rombel sesuai guru yang login lah. Untuk laporan pengeluaran juga. Lalu sama juga laporan pengeluaran seperti tadi dia sesuai status dan hanya murid yang dia wali kelas gitu lah, wali kelas dia. Kemudian terus laporan total juga sama, dia hanya muncul data yang sesuai rombelnya tadi ya. Yang laporan total tadi ya. Di sini. Oke, kemudian ke sini. Ini kalau di submit, nih, hanya mana tadi? Ya pokoknya datanya hanya murid dia saja gitu. Tadi kan 10.400 ini 82.000. Oke. Kemudian di set bendahara, kita bisa guru wali kelas bisa set bendahara siapa ya? Ini yang muncul hanya murid kelas dia juga saja. Semua sudah di setting. Hanya untuk sesuai rombel saja. Oke, itu untuk di uang kas. Kemudian yang terakhir mana voting? Voting itu ini voting sama seperti level selanjutnya ataupun siswa ya. Yang keempat, guru tuh bisa voting. Tadi ada yang aktif ya, makanya bisa dipilih. Kemudian hasilnya karena udah saya munculkan juga, dia akan berbentuk diagram. Gitu. Ini diagram. Jadi kalau saya matikan hasil ini tidak akan muncul. Dan untuk tadi periodenya kalau nggak aktif juga nggak akan muncul. Gitu. Ini sama seperti level selanjutnya yaitu siswa atau orang tua. Jadi saya tidak akan menjelaskan voting lagi di level selanjutnya karena sama konsepnya. Oke, ini untuk level 3 nih, untuk sedikit pembuktian aja kalau misalnya hanya murid dia saja. Pak Are ini ada satu murid yaitu Kelsey siapa? Oh, jelas satu. Oke. Satu. Nih. Dia muridnya tadi kan ada tes Kevin Bong. Itu untuk Pak Is. Ya, kalau Pak Are muridnya hanya Kelsey. Pasif absen. Tuh dia hanya satu murid saja, Kelsey, sesuai muridnya yang sama dengan rombel wali kelas. Sama seperti uang kas juga dan ya seperti uang kas. Oke, nih transaksi di sekarang hanya ada Kelsey saja. Jadi muridnya itu sesuai dengan rombelnya dia gitu. Oke. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan level selanjutnya yaitu level 4 siswa atau orang tua harusnya. Oke. Siswa atau orang tua. Itu saya akan jelasin yang Kelsey ya. Itu kalau biasa dia siswa atau orang tua gitu ya, sama aja. Untuk di ya voting sama seperti tadi menunya. Oke, sama seperti yang guru ya, kita akan menjelaskan karena kepanjangan nanti. Untuk di absensi level 4 ini dia bisa membuat data perizinan. Nah, perizinan ya kan ini kalau tambah dia akan langsung sesuai nama siswanya gitu ya, sesuai dengan login itu. Misalnya saya pilih saya pilih satu gitu ya, apalah, nah ini. Oke,
Coba statusnya sakit atau izin. Tes tanggal hari ini. Kalau di submit, nih dia akan masuk langsung sesuai siswanya. Nih, ini action juga bisa di download gitu ya. Itu dia akan ngeprint fotonya gitu. Lalu untuk tadi kan ada button tambah. Itu satu murid hanya bisa tambah satu perizinan di hari itu atau tanggal itu aja. Jadi kalau udah hari ini udah ditambah, dia gak bakal bisa nambah lagi kecuali yang ini kita ubah ke besok gitu. Baru bisa ditambah gitu. Jadi cuma bisa satu kali izin aja. Untuk ada perizinan, ini dia bisa print datanya sendiri, blok 1, datanya yang hanya siswa ini 2023. Gitu. Dia hanya bisa memprint datanya sendiri ya karena gak ada. Sebentar. Blok nggak usah dipilih lah, lanjut aja. Genap apa kan? Genap. Bentar. Ternyata perizinannya 2023. Coba kita buat dia print data absensi dia aja semester 6 sampai 2024. Coba saya cek database dulu ya. Oke, karena sudah saya cek, karena absensi ini dia belum absensi Kelsey ini belum dibuat, karena jadi nggak bisa cek, sabar. Kita login ke Pare dulu tadi ya. Kita coba tambahin absensinya Kelsey. Nih kayak gini. Oke, bentar. Untuk absensi tambahin. Kita input absen di misalnya ke sini tadi sakit ya, udah sesuai sama yang tadi input gitu kan. Oke, kita tambah absen. Oke, udah ya, belum ada tanda tapi udah ketambah pokoknya. Kita coba ke back nih, lalu kita login lagi ke Kelsey. Kita login ke Kelsey, kita cek absensi. Data absensi dia filter datanya sendiri aja, blok aja yang lanjut 2023. Karena aktif tadi 2023 gitu ya. Karena ada sakit sesuai dengan aktif pokoknya. Blok yang aktif sama tahun aktif. Yang sakit presentasinya 0%. Jadi kalau misalnya hadir dia 100% gitu. Pokoknya perhitungannya adalah di sini. Jadi dia akan memunculkan nama hanya dia aja. Oke, dan sesuai presentasinya ada berapa gitu selama ini. Itu untuk level 4 di absensi. Kemudian selanjutnya di uang kas, siswa itu dia bisa lihat uang kas yang punya dia udah lunas, yang belum yang mana. Kemudian dia bisa lihat yang belum lunas yang mana. Oke, karena saya belum tambahin ya gak ada gitu ya. Kemarin saya tambahin di uang denda nih, dia hanya bisa lihat datanya sendiri aja. Belum juga berarti. Kemarin yang ada datanya kalau nggak salah ini juga belum lunas. Apa? Kita cek database ya. Oke, karena ada data di sini belum ada, kita coba login yang ke login akun siswa lainnya ya. Kita coba login ke yang tes.
tes itu siswa. Oke, kita coba ke uang kas. Oke, dia bisa lihat uang kas yang punya dia lunas atau belum. Pokoknya hanya data dia sendiri aja. Lunas. Tadi saya belum tambahin. Saya tambahin uang denda. Nah, ini dia hanya bisa lihat datanya sendiri saja. Ya, belum lunas juga. Gitu. Ini intinya sama aja. Dia hanya bisa lihat data dia sendiri, yang denda yang udah lunas atau belum lunas, uang kas udah lunas atau belum lunas gitu. Ya, untuk level 4 ini di uang kas hanya bisa melihat datanya sendiri aja. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan login level 5 ataupun sekretaris. Ya. Sekretaris itu untuk Kevin di e-voting itu sama aja seperti level 4 ya, atau siswa lainnya. Di absensi sekretaris itu dia bisa data perizinannya sama seperti guru tadi level 3. Dia bisa menambah dia sendiri ya. Maksudnya data perizinan sama seperti siswa lainnya, dia bisa menambah dia izin sendiri gitu ya. Dan hari ini cuma bisa satu hari cuma bisa satu. Kemudian data absensi dia juga bisa print datanya sendiri, absennya selama ini berapa gitu, berapa persen presentasinya. Nah, tapi sekretaris ini dia ada menu lain yaitu isi absensi. Ya, dia bisa isi absensi. Tadi Bong sakit izin ya, dia pindah diri. Isi absensi di kelasnya aja. Hanya kelas yang sama dengan rombel Kevin ini. Gitu. Oke, itu untuk level 5 atau sekretaris. Untuk uang kas dia sama aja. Uang kas sama aja, isinya kayak siswa. Bentar ya, ini kayaknya ada kesalahan sedikit. Nah, udah saya perbaiki. Untuk di sekretaris itu sama aja, dia bisa lihat lunasnya berapa gitu kan nih. Sekretaris dia bisa lihat bentar. Nah, udah saya perbaiki, dia bisa lihat data dia sendiri aja. Oke. Data dia sendiri aja yang lunas belum lunas, karena saya gak tambahin data uang kasnya dia, maka dia gak ada data. Jadi kalau misalnya saya tambahin gitu ya, tadi di uang kas bendahara saya tambahin, dia akan masuk ke datanya sendiri. Pokoknya dia sama kerjanya kayak yang level 4 tadi gitu. Kayak Galaxy tadi cuma hanya muncul data sendiri, ini Kevin, maka dia akan muncul data Kevinnya aja. Itu untuk level 5. Kemudian yang terakhir itu ada level bendahara, itu Bong. Ini level 6 bendahara ya. Itu di e-voting dia sama menunya, itu seperti level 4 dan 5 ya, bisa pilih gitu kan. Untuk di absensi dia sama seperti level siswa level 4 ya, dia bisa data perizinan, data absensi kayak tadi. Nih, dia bisa data absensinya berapa gitu ya. Data perizinan bisa tambah per izinan. Nih Bong gitu. Oke. Tidak bisa tambah lagi tadi, karena sudah saya tambahin hari ini tadi. Dia bisa pindah sendiri tadi, bisa dilihat ya. Nih. Kemudian untuk bendahara ini dia beda di uang kas. Cara menunya ini nggak ada. Bedanya di uang kas. Nah, di uang kas ini dia bisa menambah pembayaran. Itu hanya siswa di kelasnya aja. Nih. Ini siswanya hanya di kelas Bong aja gitu kan. Di sekolah siswa lain dia nggak bakal bisa tambahin gitu. Kemudian bendahara juga cuma bisa hapus, nggak bisa diedit ya. Sama seperti pengeluaran, dia juga cuma bisa tambah uang kas yang siswa kelas atau sama rombel dengan dia. Untuk laporan juga ini bendahara hanya bisa print yang kelasnya sama kayak Bong ini. Jadi dia nggak print semua data, tapi berdasarkan satu juga nih, hanya murid kelas Bong ini saja. Sama seperti ini, lainnya hanya beda status ya. Laporan total juga dia juga hanya bisa print yang kelas dia aja. Ini. Oke. Nah, ini 2000 sesuai dengan PIV yang login tadi kan. Nah, ya, itu awalnya semua kelas 145 gitu. Itu untuk login
bendahara. Dia bisa tambah transaksi, tambah semua sesuai kelas dia aja. Kemudian ini button logout, dan ini ada Hello Bong, ini adalah sesuai dari nama atau namanya ya. Sedikit penjelasan lain untuk pendaftaran, saya ke sini. Nah, landing page-nya kan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau daftar, ini bisa tarik ke IRP atau login langsung. Jadi pendaftaran kalian akan untuk pendaftaran ada menunya, ini bisa diisi semua ya. Ini kalau diisi semua nanti dia akan menuju ke data master tadi, data pendaftaran gitu. Oke. Kalau misalnya tadi IRP ini dia akan ke login tadi. Oke. Baik, mungkin itu sekian ya dari penjelasan IRP saya, itu udah keseluruhan ya. Mohon maaf bila ada error-error yang kemudian saya perbaiki ya, itu mungkin terlewat setelah saya cek. Sekian, terima kasih, saya pamit undur diri dari video ini. Bye. Ini untuk support admin tadi ya, kata master. Oke, bye.